Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ustaz-ustaz kita tuh Masya Allah, dari ormas manapun, dari manapun, semacam menekatkan kita dengan Allah, ambil ilmunya, ambil. Silahkan, saya lihat Masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya, ada Ustaz Firanda, ambil ilmunya dalam hal akidah dan sebagainya. Ada Ustaz Khalid Basalama, ambil ilmunya. Ya, dalam sirah nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq, mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ya, ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Fillah yang dari Jogja, ada yang muda-muda sekarang, ada ulama-ulama kita, ada habaib, ada masyayikh. Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya dua, sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Ada sampahnya, ada racunnya, ada yang baiknya. Khuz masafa da' makadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang baik-baik ambil, yang buruk-buruk buang. Dan pernyataan yang menyimpang adalah ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ini menyimpang, ini syubhat terbesar di zaman now. Jangan mengatakan, Ustaz, ana mau ambil baiknya. Kalau kau orang berilmu, kau bisa bedain mana yang baik, mana yang salah. Tapi kalau kau nggak berilmu, mana yang baik dan mana yang salah? Kau anggap Masya Allah nih guru, Masya Allah, akhirnya semuanya masuk. Dan kita lihat, jamaah ini menakutkan sekali, jamaah. Kalau kita tahu dia tidak mengajak kepada pemahaman para sahabat, maka aku tinggalkan. Kenapa? Yang paling paham dengan Quran dan Sunnah ini para sahabat. Orang-orang sekarang ini seharusnya yang mencontoh mereka. Barakallahu fikum. Kita ambil aja semua yang baiknya, yang jelek ditinggal. Astagfirullah. Dia pikir makanan buka puasa kali ya. Agama ya harus bener. Bukan ambil benernya, tinggal buruknya. Ya bukan agama itu namanya. Agama nggak ada yang buruk, semuanya bener. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, innal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Ya, hati itu lemah sementara syubhat itu menyambar. Kemudian Imam Ahmad mendatangi majelisnya dengan bersembunyi di balik tirai, didengarkan. Imam Ahmad bisa sampai menangis karena memukaunya, tapi penuh dengan syubhat. Sehingga disamakan Imam Ahmad jangan. Lalu hukum telah jelas, halal jelas, haram jelas, halal haram ini syubhat tengah-tengahnya sudah jelas. Malah cari yang nggak jelas, yang remeng. Ya nasib dah. Udah dibilang kuciptakan manusia min dzakarin wa unsa, laki dan perempuan, dia pilih yang tengah-tengah. Ambil baik, buang buruknya. Dari mana kita tahu yang baik mana yang buruk? Lebih baik kita tinggalkan sehingga tidak masuk yang kita belum punya filter. Ya, kita tidak punya filter. Bagaimana kita akan bisa tahu mana yang baik mana yang buruk? Ya. Oleh karena itu lebih baik kita. Imam Muhammad bin Sirin dia mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka oleh karena itu lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Apakah kita bisa menjamin mana yang baik untuk kita ambil, mana yang salah untuk kita tinggalkan? Kan di sini ambil yang baik, buang yang buruk. Berani nggak? Bisa nggak kita memastikan ini yang baik saya ambil, itu yang buruk saya tinggalkan? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan yang kita kira baik padahal buruk, yang kita buruk padahal baik. Tapi kemudian dia bungkus dengan dalil, dihiasi dengan retorika, dihiasi dengan menampakkan kekuatan hafalannya terhadap dalil, sebutkan sejumlah ayat, sebutkan sejumlah hadis, bahkan sampai halaman-halamannya, sampai tempatnya kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Dia sebutkan. Kita pun terpukau, padahal tadinya kita tahu salah. Ketika dia hiasi dengan itu, akhirnya kita anggap benar yang salah. Syaitan menjerumuskan hati kita. Itu bisa terjadi. Yang dulu ditakutkan oleh generasi salaf dari mendengarkan ucapan-ucapan orang yang sesat, karena mereka merasa hati kita lemah. Hati mereka lemah. Apakah kita merasa hati kita lebih kuat daripada hati salaf? Ini adalah perkataan yang benar tetapi menginginkan kebatilan di dalamnya. Pertama, kalau seandainya disuruh kita
Ya, belajar kepada siapa saja, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekarang siapa yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Tidak ada yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kecuali orang-orang yang benar-benar paham tentang ilmu agama. Bagaimana dia bisa mengambil yang baik dan buang yang buruk kalau seandainya dia sendiri masih belajar ilmu agama? Sudah banyak contohnya. Allah buktikan bahwa banyak penyimpangan-penyimpangan. Ayat yang seluruh ulama salaf sepakat, imam-imam sepakat, diselisihi. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Itu ulama salaf sepakat, seluruh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 sepakat. Diselisihi. Dan penyelisihan terhadap itu penyelisihan besar karena penyelisihan akidah. Sudah Allah buktikan. Ada yang menghalalkan bid'ah, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang menghalalkan musik, membolehkan musik, ada yang jenis musik yang boleh. Kaidah, mengambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Mengambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ini kaidah talbisul haq bil batil. Karena ini pencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ini yang Allah larang terhadap kepada Yahudi. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Berarti tidak boleh kita duduk di majelis yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ada batilnya, ada haknya, nggak bisa kita pilih. Bagaimana cara kita memilihnya? Walhal kita tidak tahu. Karena Yahudi mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Agar apa? Tersamar yang hak itu dan selalu yang batil ada di atas. Itu berbahayanya mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan tidak benar perkataan itu. Ambil baiknya, buang buruknya. Dari mana kita tahu yang baiknya dan buruknya? Walhal dia terjadi pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena akibatnya orang tidak tahu yang hak dan akan mengenal yang batil. Kenapa? Karena yang batil itu akan terkenal, masyhur, naik, dan yang hak akan hilang. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah menghancurkan, menyembunyikan yang hak dan menaikkan yang batil. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak padahal kamu tahu.